Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik deskriptif bab 7. Ukuran skeonis dan kurtosis. Pembahasannya ada pengertian skeonis, kemudian ada juga pengertian kurtosis beserta contoh-contoh baik data tunggal maupun data kelompok. Langsung saja. A. Pengertian skeonis atau kemencengan. Skeonis adalah tingkat kemencengan dari frekuensi data. Jadi kalau data itu diplot, kemudian grafiknya digambarkan, ya, kita gambarkan grafiknya maksudnya, maka nanti akan ada istilah kemencengan. Bentuk kurva terbagi menjadi dua, simetris dan asimetris. Kurva simetris merupakan kurva yang mendekati kurva normal. Sederhananya kalau simetris itu kayak bentuk lonceng gitu ya. Jadi kalau dibelah dua, sisi kanan dan sisi kiri itu hampir sama. Nanti akan diilustrasikan gambarnya. Kemudian kalau yang asimetris, nah, itu bisa menceng kanan atau menceng ke kiri. Ismail 2018. Sebagai simulasi dari skeonis, nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah kurva yang simetris. Jadi kalau di tengah-tengahnya kita belah, maka sisi kanan dan sisi kiri itu hampir sama. Sedangkan untuk yang menceng kanan atau kiri, ya, ini adalah miring kanan kemudian atau menceng kiri. Jadi tidak simetris dia. Makanya dikatakan miring kanan atau miring kiri atau menceng kanan menceng kiri itu kita sebut sebagai kurva yang asimetris atau tidak simetris. Kurva simetris ini biasanya ada kaitannya dengan kurva normal ya. Kita lanjutkan, kemudian kriteria skeonis atau kemencengan. Kriteria kemencengan dan kesimetrisan suatu kurva dapat dikategorikan sebagaimana tabel berikut. Ini adalah tabel kriteria atau kategori dari skeonis. Misalnya yang pertama, kalau SK itu nilai skeonis sama dengan 0, maka dia dikatakan simetris. Kemudian kalau nilai SK-nya antara negatif 2 sampai dengan plus 2, dia berarti mendekati normal. Kemudian kalau SK-nya positif berarti menceng kanan, kemudian SK-nya negatif itu menceng kiri, sebagaimana yang digambarkan atau diilustrasikan grafik tadi. Ukuran kemencengan terbagi menjadi dua, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian sedangkan untuk rumus untuk mencari skeonis ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan Pearson dan Boywe ya. Dalam hal ini nanti akan saya berikan contoh untuk pendekatan yang Pearson, baik itu untuk data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian untuk rumus skeonisnya ya, adapun rumus skeonis atau kemencengan baik data tunggal maupun data kelompok adalah sebagai berikut. Ini bisa berlaku untuk data tunggal maupun data berkelompok. Sebenarnya ada frekuensi, namun pada teknis pengerjaannya juga hampir sama. Misal dinotasikan SK Pearson atau skeonis ya, skeonis Pearson sama dengan X bar atau rata-rata dikurangi dengan MO atau modus. Kemudian ini adalah standar deviasi. Nilai X barnya berarti rata-rata ya. Kemudian modus dan standar deviasi. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai skeonisnya. Contoh 1 untuk penerapan contoh dari rumus skeonisnya, akan dicari nilai skeonis pada data berikut. Ini adalah data tunggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Kemudian penyelesaiannya adalah mengurutkan terlebih dahulu ya, mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel pembantu. Tabel ini hanya untuk membantu. Lebih enak lagi atau lebih gampang lagi kalau kita menggunakan Microsoft Excel karena lebih mudah menggunakan rumus di sana.
kemudian mencari masing-masing nilai ya. Coba kita tampilkan dulu tabelnya. Ini dia tabelnya ya, tabel pembantunya ya. Jadi ada X, kemudian kita cari sigmanya, kemudian ada X kuadrat, kemudian kita cari juga sigmanya. Nah, ketika ketemu sigmanya atau jumlah totalnya, maka dibagi dengan banyaknya data, sehingga ketemu X bar. 751 dibagi 11 sama dengan 68,27. Itu adalah X barnya atau rata-ratanya. Nah, kemudian tabel pembantu ini juga membantu dalam mencari sigma X kuadratnya ini ya. Sigma ini nanti akan kita gunakan untuk mencari standar deviasi. Sedangkan modusnya itu nilai yang paling banyak muncul atau paling muncul berulang yaitu adalah 68 di sini. Karena 68 itu muncul sebanyak dua kali. Kemudian standar deviasinya seperti biasa pada penyebaran data sudah dijelaskan, baik itu data tunggal maupun data berkelompok, cara mencari standar deviasi dengan bantuan tabel juga. Sehingga rumus standar deviasinya misalnya akar sigma X kuadrat, berarti ini. Kemudian dikurangkan dengan sigma X kuadrat dalam kurung dikuadratkan lagi dibagi dengan N. Kemudian dibagi dengan N min 1. Sedangkan N-nya adalah banyaknya data, yaitu 11. 11 dikurangi 1, 10. Nanti setelah dioperasikan, diakarkan, hasilnya adalah 11,23. Itu untuk standar deviasi. Nah, setelah ketemu semua, baik itu X bar, modus, maupun standar deviasinya, maka kemudian kita masukkan ke dalam rumus Skewness. Jadi sekali lagi, kalau masih belum paham tentang X bar, maka silahkan untuk mempelajari kembali tentang pemusatan data, modus, kemudian juga ada standar deviasi di penyebaran data. Masuk saja kepada SK versinya ini atau Skewness-nya. X bar dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. X barnya kita ketemu 68,27 dikurangkan dengan 68 dibagi 11,223. Standar deviasinya ketemu adalah 0,024. Berarti kurva ini menceng ke kanan dan cenderung normal. Ini kalau dihubungkan dengan kriteria yang tadi itu ya, kriteria dari Skewness ya, maka kesimpulannya adalah kurva menceng ke kanan dan cenderung normal. Kemudian untuk contoh selanjutnya yang kedua adalah untuk data berkelompok. Data ini masih menggunakan data yang pada bab sebelumnya tentang penyebaran dan pemusatan data. Jadi tidak perlu menghitung kembali, baik itu perhitungan frekuensi, nilai tengah gitu ya. Penyelesaiannya ya, kita tentu saja menggunakan tabel bantuan nanti ya. Tabel bantuannya seperti ini. Nah, di sini nilai tengah sudah berulang kali dibahas di pemusatan data dan juga di penyebaran data, cara mencari nilai tengahnya. Fe, kemudian kita ambil sigmanya, kemudian X kuadrat, kemudian F kalikan X kuadrat, sehingga sigmanya juga ketemu di sini. Nah, setelah itu apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah X bar. Nah, X barnya ketemu 7,212. Silakan dicek kembali pada bab atau pembahasan tentang pemusatan data. Atau di sini juga bisa, yaitu 18,03 dibagi dengan 24, ketemu X barnya. Modusnya juga sama, ketemunya adalah 71,26 ya. Karena ini data atau mungkin hasil perhitungan yang diambil pada pembahasan modus atau pemusatan data di bab sebelumnya. Standar deviasinya adalah 8,79. Karena semua nilai sudah ketemu, maka tinggal masukkan ke dalam rumus Skewness personnya ya. Sama dengan X bar dikurangkan dengan modusnya, kemudian standar deviasinya. Sehingga masukkan 75,12 dikurangkan dengan modusnya, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ketemunya adalah 0,43, berarti sama dengan yang sebelumnya ya.
kurva menceng ke kanan dan cenderung normal berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan di awal tadi itu ya. Jadi itu untuk contoh masalah skewness, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Jadi kalau kita evaluasi, sebenarnya kita menggabungkan antara pemahaman tentang pemusatan data dan penyebaran data. Rata-rata dan juga modus itu ada di bab pemusatan data, kemudian standar deviasi itu ada di bab penyebaran data. Maka kita perlu benar-benar memahami pemusatan dan penyebaran data, baik itu untuk data tunggal maupun data berkelompok, sehingga kita bisa mencari nilai skewness-nya. Selanjutnya adalah kurtosis. Yang kedua yaitu kurtosis ya, atau keruncingan. Kalau tadi dilihat dari kemencengannya ya, miring kanan atau miring kiri atau mungkin simetris gitu ya. Nah, sekarang dilihat dari keruncingan kurvanya, seberapa tinggi atau seberapa datar. Kurtosis adalah tingkat keruncingan dari frekuensi data. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau skewness itu melihat seberapa miring kanan kiri atau simetris. Nah, kalau kurtosis itu seberapa tinggi, seberapa datar, kemudian apakah juga mendekati kurva normal. Bentuk kurva terbagi menjadi 3, leptokurtik yang pertama, kemudian yang kedua adalah mesokurtik dan platikurtik. Itulah bentuk-bentuk dari kurvanya. Nanti akan diilustrasikan berdasarkan gambar, seperti halnya skewness ya. Mesokurtik merupakan kurva yang mendekati kurva normal. Jadi yang mendekati dengan kurva normal ini adalah mesokurtik. Skewness dan kurtosis ini juga sering digunakan untuk menentukan distribusi data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dilakukan karena distribusi normal itu merupakan syarat dari statistik parametrik gitu ya. Ini adalah untuk bentuk leptokurtik ya, jadi meruncing, tinggi sekali dia ya bentuknya. Kemudian yang kedua adalah mesokurtik. Nah, ini yang mendekati atau mungkin berbentuk kurva normal ya. Kemudian ada yang sangat datar gitu ya, rendah, maka platikurtik namanya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari keruncingan ya. Ada yang sangat tinggi sekali, ada yang mendekati normal, bagusnya adalah seperti ini mesokurtik ya. Ada yang sangat datar gitu ya. Kriteria kurtosis sama halnya dengan skewness, ada kriterianya ya. Kriteria kurtosis atau keruncingan suatu kurva dapat dikategorikan sebagaimana tabel berikut. Yang pertama, alfa 4 ini kita merupakan notasi dari kurtosis ya. Misalnya untuk kurtosisnya sama dengan 3, maka dia kita anggap berdistribusi normal. Berarti ketinggiannya atau keruncingannya itu berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, kalau nilai kurtosisnya itu kurang dari 3 berarti mendekati normal. Kemudian kalau lebih dari 3 itu meruncing. Berarti meruncing itu gambar grafik yang paling tinggi tadi. Alfa 4 adalah notasi untuk nilai kurtosis ya. Kita masuk saja selanjutnya tentang rumus kurtosis atau keruncingan. Untuk rumus tunggal atau data tunggal ya, alfa 4 atau mungkin kurtosis ya, sama dengan sigma dalam kurung xi dikurangi x bar tutup kurung pangkat 4 ya. Ciri-cirinya pangkat 4 dibagi dengan n dikalikan dengan s pangkat 4, di mana alfa 4 itu kita notasi dari kurtosisnya, jadi nilai kurtosisnya. Kemudian x seperti biasa nilai min atau x barnya ya, rata-ratanya. N itu adalah banyaknya data, kemudian S adalah standar deviasi. X itu datanya. Kemudian untuk rumus kurtosis data berkelompok hampir sama, hanya saja yang membedakan adalah ada frekuensinya, karena dia data berkelompok. Untuk keterangannya hampir sama. Jadi yang membedakan antara data tunggal dengan data kelompok, kalau data kelompok itu ada frekuensinya. Tapi kalau data tunggal, karena frekuensinya bisa dianggap semuanya adalah satu.
Selanjutnya yaitu tentang contoh untuk kurtosis yang data tunggal. Contoh 3. Akan dicari nilai kurtosis pada data berikut 67, 53 dan seterusnya. Seperti halnya data tunggal yang pada data pembahasan Skeonis tadi. Penyelesaiannya ya, kita membuat tabel pembantu tentu saja untuk mencari nilai X-nya ini ya. Ini dia tabel pembantunya. Kita buat X-nya, kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita cari nilai X kuadratnya. Kemudian kita cari nilai sigmanya ya. Kemudian X dikurangkan dengan X bar ya. Ini X bar. Berarti X dikurangkan dengan rata-ratanya ya. Jadi rata-ratanya perlu dicari terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ya, ini sigma X 751 dibagi dengan 11, ketemu adalah X bar. Kemudian untuk mencari X dikurangi X bar berarti 46 dikurangi 68,27. Hasilnya adalah negatif 22,27. Kemudian yang kedua adalah 52 dikurangkan dengan 68,27. Hasilnya adalah negatif 16,27. Begitupun seterusnya. Kemudian tabel yang selanjutnya yang perlu kita cari adalah X dikurangkan X bar tapi dipangkatkan 4. Berarti ini dipangkatkan 4. Untuk mempermudah mungkin bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan Microsoft Excel sehingga dihasilkan negatif 22,27 dipangkatkan 4, hasilnya adalah ini ya, dan seterusnya ke bawah. Yang kita butuhkan adalah jumlah dari semuanya atau sigmanya. Nah, ketika dijumlahkan semua hasilnya adalah ketemu 893743,96. Nah, setelah ketemu semua, maka kita tahu bahwa standar deviasinya itu sudah diketahui ya pada contoh yang di Skeonis tadi yaitu 11,223. Jadi tidak perlu dihitung secara rinci lagi gitu ya. Jadi saya tampilkan saja hasil untuk standar deviasinya 11,23. Lah, kalau sudah lengkap semuanya, ada X bar, ada standar deviasi, kemudian tabel pembantunya, di mana dalam hal ini yang kita butuhkan adalah sigma X dikurangi X bar pangkat 4-nya ini ya. Maka masukkan kemudian ke dalam rumus kurtosis ya. Alfa 4 ya, sigma dalam kurung XI dikurangkan X bar pangkat 4 dibagi N dikalikan S pangkat 4. Lah, sigma ininya sudah ketemu yaitu 893743,96. Nah, ini kegunaan dari tabel pembantu. Kemudian N-nya adalah 11, kemudian untuk S-nya ya adalah 11,23. Karena pangkat 4 maka 11,23 dipangkatkan 4. Setelah dioperasikan, misalnya ini dipangkatkan terlebih dahulu, hati-hati, jadi jangan dikalikan, tapi dipangkatkan terlebih dahulu baru dikalikan 11. Ini kalau ada perpangkatan apalagi dikurung seperti ini, maka yang didahulukan adalah perpangkatannya, baru dikalikan dengan 11. Setelah dioperasikan nanti ketemu ya untuk nilai kurtosisnya adalah 5,10. Berdasarkan kriteria yang tadi ya, kriteria nilai kurtosis, kurva berbentuk leptokurtik atau meruncing karena lebih dari 3 ya. Nilai alfa 4-nya atau kurtosisnya itu lebih dari 3 yaitu 5,10. Itu untuk contoh yang data tunggal. Sedangkan untuk yang data berkelompok hampir sama dengan yang Skeonis ya. Jadi data kelompoknya ini, kemudian penyelesaiannya kita buat tabel pembantu lagi. Tabel pembantu ini untuk memudahkan ya dalam penggunaan rumusnya. Nah, untuk itu kita lihat bahwa ada S pangkat 4 tadi sudah pernah dihitung ya. Hasilnya adalah standar deviasinya kita masukkan 8,79 kemudian dipangkatkan 4. Kemudian 5969,74 hasilnya. Kemudian N-nya adalah 24 atau sigma F. Total frekuensi itu N sama saja ya. Kemudian
Setelah itu barulah kita masukkan ya, kalau semuanya sudah ketemu ya, ke dalam rumus kurtosis untuk data berkelompok. Yang membedakan dengan skeonis tadi itu adalah kalau sekarang itu dipangkatkan 4 gitu ya. Jadi ada tabel tambahan di sini adalah yang pangkat 4 ini. Lah, sigmanya ini yang kita butuhkan gitu ya. Sehingga kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Sigma Fi Xi kurangi X bar adalah ini. Sehingga kita ambil saja masukkan 30485,50. Kemudian dibagi dengan N. N-nya adalah 24. Sedangkan S pangkat 4-nya atau standar deviasi dipangkatkan 4 itu hasilnya adalah 5969,74. Setelah dioperasikan dibagi biasa bisa menggunakan kalkulator ya. Hasilnya adalah 0,212. Ini sama dengan ya. Hasilnya adalah 0,212 di mana nilai tersebut itu kurang dari 3. Berarti berdasarkan kategori nilai kurtosis ini termasuk kurva Platty-Kurtic atau mendekati normal. Jadi dari contoh ini atau mungkin contoh data berkelompok kita mendapatkan bentuk kurva Platty-Kurtic. Tapi yang sebelumnya itu lebih dari 3 gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa skeonis dan kurtosis itu digunakan nanti ketika kita menganalisis sebuah data apakah berdistribusi normal atau tidak. Saya kira cukup sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.